Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara bagaimana menulis di Gurusiana untuk pertama kali. Untuk yang perlu dilakukan, yang pertama tentu kita harus mendaftar akun di Gurusiana. Jadi untuk tutorial pendaftaran akun sudah ada di video sebelumnya. Setelah itu kita login ke akun Gurusiana dan kita mengakses tombol pensil ini di bagian sebelah kanan. Kita tekan tombol pensil ini. Di sini ada pilihan untuk buat artikel baru atau buat promo buku baru. Nah, selain menggunakan tombol pensil ini, kita juga bisa menggunakan tombol garis 3 ini. Kemudian di sini kita ada link buat artikel baru. Ini fungsinya sebenarnya sama dengan tombol pensil di sini tadi. Jadi ketika kita tekan di sini, kita tinggal pilih kalau untuk kita mau buat artikel, kita bisa tekan tombol buat artikel baru di sini. Nah, di sini kita sudah masuk ke formulir untuk penerbitan artikel. Jadi kita bisa masukkan thumbnail di sini, kemudian kita masukkan judul artikel, kemudian kita pilih kategori mana yang akan kita masukkan. Kemudian kita pilih artikel, masukkan konten artikel di sini di bagian teks paragraf. Kita bisa masukkan teks di sini sebagai contoh misalnya seperti ini. Kemudian di antara teks ini kita bisa masukkan gambar. Kita tinggal tekan tombol image di sini. Kita tinggal upload gambar. Jadi kita masukkan gambar di sini. Kemudian di bawah gambar kita bisa berikan teks lagi. Jadi kita bisa buat semacam tulisan teks, kemudian di antara teks ini ada gambar, kemudian di bawahnya gambar ada teks kembali. Selain kita bisa masukkan teks, kita juga bisa masukkan video di sini. Nah, untuk video di sini kita menggunakan YouTube. Jadi misalnya salah satu video YouTube kita coba di sini. Jadi misalnya untuk video ini kita tinggal copy untuk link videonya. Kita tinggal copy link videonya di sini, kita copy, kemudian kita masukkan ke formulirnya ini. Tinggal kita paste di sini. Ini saya coba untuk buat artikelnya. Jadi saya coba untuk tulis judulnya misalnya tes artikel baru. Kemudian thumbnailnya saya isikan sebagai contoh di sini. Untuk caption thumbnail ini kita bisa tambahkan atau bisa dikosongkan. Caption thumbnail ini fungsinya biasanya kita gunakan untuk kredit title dari thumbnailnya. Jadi misalnya kita menggunakan gambar dari internet, kita perlu masukkan sumbernya di sini. Atau mungkin kita mengambil foto dari orang, kita masukkan juga untuk sumbernya di sini misalnya. Tentunya untuk apabila kita menggunakan foto orang, kita perlu meminta izin terlebih dahulu sebelum kita pasang di dalam artikel kita. Kemudian setelah selesai bagian judul, kemudian bagian thumbnail, kategori, isi kontennya ini. Isi konten ini meliputi teks, kemudian ada di tengahnya ada gambar, kemudian ada teks kembali, kemudian ada video dari YouTube. Kemudian untuk yang terakhir kita bisa masukkan untuk teks
teks ini fungsinya untuk search engine, jadi kita bisa masukkan kata kunci apa yang ada di dalam dari artikel ini. Jadi misalnya di sini kita membahas mengenai kopi, maka kita bisa masukkan di sini untuk teksnya adalah kopi. Terus kemudian misalkan di sini tadi kita membahas kopi luwak, maka kita bisa di sini juga masukkan kata kunci kopi luwak. Kata kunci yang di sini adalah tentang topik apa yang kita bahas di dalam artikelnya. Jadi poin-poinnya apa yang ada di dalam artikel. Misalnya tadi kalau kita bahas adalah tentang tempat nongkrong kopi, mungkin kita juga bisa masukkan di sini. Kita bebas masukkan untuk kata kunci, asalkan kata kunci ini masih berhubungan dengan konten yang ada di artikel yang kita tulis di sini. Untuk setiap kata kunci dipisah dengan tanda koma. Dalam satu kata kunci bisa terdiri dari beberapa kata. Untuk idealnya sendiri, kita bisa menggunakan 1 sampai 5 kata dalam satu kata kunci. Nah, setelah selesai semua formulir diisi, kita bisa tekan tombol tayangkan di sini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih belum yakin untuk mempublish sekarang, Bapak Ibu bisa menekan tombol save draft di sini untuk menyimpannya sebagai draft dan mengubahnya di lain waktu sebelum dilakukan penayangan. Tapi kalau untuk artikelnya sendiri Bapak Ibu sudah yakin akan dilakukan penayangan, Bapak Ibu bisa langsung tekan tombol tayangkan di sini. Nah, di sini ada keterangan sukses, artikel Anda telah berhasil disimpan. Kita bisa cek untuk di bagian atas di sini kita sudah dapat tombol untuk lihat artikel kita. Nah, kita bisa klik di sini. Maka artikel kita sudah berhasil tayang dan sudah tampil di Gurusiana. Jadi seperti ini hasilnya tadi. Ini thumbnailnya tadi, kemudian ini tes judulnya, kemudian teks pertama, kemudian ada gambar, ada teks kembali, kemudian ada video. Kemudian ini tagging yang kita masukkan tadi, ada kopi luwak sama tempat nongkrong Surabaya. Jadi tadi kita pisah koma setiap kata kunci, maka menghasilkan 1 kata kunci, 2 kata kunci, dan 3 kata kunci ini. Oke, kemudian jika Bapak Ibu ingin melakukan ubah artikel, Bapak Ibu bisa menekan tombol garis 3 di sini, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke bagian menu artikel saya, kemudian Bapak Ibu bisa tekan tombol edit di sini. Nah, setelah menekan tombol edit akan muncul formulir artikelnya yang perlu diubah. Setelah melakukan perubahan, bisa klik kembali untuk tombol tayangkan di sini. Oke, cukup sekian untuk video tutorial cara pembuatan artikel di Gurusiana. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.